Shalom, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang terambil dari Matius pasal 12 ayat 31 sampai 32. Saya berikan judul dosa yang tidak terampuni. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Saudara-saudara, di dalam tulisan dari ayat yang tadi saya jelaskan, saya bacakan bagi saudara, memang sangat mengejutkan dan banyak sekali diperdebatkan oleh banyak ahli kitab dan teolog-teolog, saudara. Suatu pernyataan Tuhan Yesus yang sangat keras untuk orang-orang yang tidak ingin membuka hati dengan terbuka untuk mengenalnya atau mengenal Yesus dengan benar. Ada dua persepsi yang berusaha saya tulis tentang ayat 31 dan 32 ini. Yang pertama, penghujatan kepada Yesus sebagai manusia dan penghujatan terhadap Roh Kudus dari sudut pandang Perjanjian Lama. Yang pertama, ya saudara, dalam sudut pandang Perjanjian Lama ini sudut pandang ini ingin menjelaskan tentang frasa anak manusia dan Roh Kudus. Dalam sudut pandang Perjanjian Lama, hujat kepada anak manusia, saudara, karena pada zaman itu Yesus masih dalam konteks Perjanjian Lama sebenarnya, saudara ya. Berdasarkan sudut pandang Perjanjian Lama, kata anak manusia itu di dalam bahasa Ibrani dan Aram sama sekali bukan suatu gelar, tetapi hanya suatu ungkapan untuk menyebut seorang manusia. Contoh, ketika seorang rabi memulai suatu perumpamaan, mereka mengawalinya dengan ada seorang anak manusia yang, sedangkan kita hanya berkata ada seorang manusia yang. Dalam Mazmur 8 ayat 5, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Di dalam kitab Yeskel, Allah berulang kali menyebutnya anak manusia. Yeskel 2 ayat 1. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri karena aku hendak berbicara dengan engkau. Dan seterusnya di dalam Yeskel 2 ayat 6, ayat 8, pasal 3 ayat 1, 4, 17, dan 25. Semuanya tertulis tanpa huruf besar, artinya adalah manusia. Nah saudara-saudara, dalam manuskrip Perjanjian Baru bahasa Yunani, kata-katanya tertulis semuanya dalam huruf besar, disebut unsial, sehingga sulit memperkirakan ya ini manusia, anak manusia dalam artian yang biasa atau anak manusia dalam pengertian tentang Mesias. Diperkirakan harusnya dalam Matius 12 ayat 8 anak manusia seharusnya dituliskan tanpa huruf besar, sehingga frasa tidak merujuk kepada Yesus, tetapi kepada manusia. Yang kedua, tentang hujat kepada Roh Kudus. Yang harus kita pahami adalah bahwa Yesus tidak sedang berbicara tentang Roh Kudus dalam pengertian Kristen yang kita percaya sekarang ini. Karena pada waktu itu Pantekosta belum datang, ya, atau hari pencurahan Roh Kudus belum datang, karena hari Pantekosta Perjanjian Lama sudah ada, saudara ya. Dan Roh Kudus belum turun ke atas manusia dengan seluruh kuasa, karena kalau di dalam Perjanjian Lama kita ketahui Roh Allah itu hanya hinggap kepada manusia, ya saudara, sementara untuk kebutuhan yang Tuhan ingin taruhkan kepada orang-orang yang dihinggapi oleh Roh Allah ini. Jadi dengan seluruh kuasa dan terang dan kepenuhannya. Jadi dalam konteks ayat 31 dan 32 ini, ya saudara, yang kita baca, ucapan Yesus harus ditafsirkan dalam terang pemahaman Yahudi tentang Roh Kudus. Karena orang Yahudi pun percaya adanya Roh Kudus, saudara ya. Nah, Menurut ajaran Yahudi, Roh Kudus itu mempunyai dua tugas utama.
Yang pertama, Roh Kudus membawa kebenaran Allah kepada manusia. Yang kedua, Roh Kudus memampukan manusia untuk mengenali dan memahami kebenaran itu ketika mereka melihatnya. Jadi dari sudut pandang Yahudi ini kita mau lihat kenapa Tuhan Yesus menyatakan hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Seseorang dapat kehilangan kemampuan apapun bila ia tidak menggunakannya, dan ini bisa di segala aspek hidup kita. Contoh, bila seseorang tidak lagi menggunakan otot-ototnya, maka ototnya akan mengkerut. Ya saudara-saudara, kalau tangan kita, saudara kita ikat begitu ya, ini bisa mengecil saudara, begitu ya. Yang kedua, secara pikiran ketika orang masa mudanya bersekolah mendapat pengetahuan, contoh belajar bahasa, belajar musik, belajar yang lain-lain lah saudara ya. Ternyata pengetahuan itu sudah lama hilang karena tidak dilatih dengan baik. Ya, ketika masih muda dia sudah belajar sekolah saudara di SD, SMP, SMA, kuliah, belajar bahasa, belajar musik, belajar keterampilan olahraga dan sebagainya saudara. Tapi begitu sudah dewasa, karena kita tidak melakukan itu secara rutin terus-menerus, itu bisa hilang saudara, karena tidak dilatih dengan baik. Nah, dalam persepsi seperti itu juga saudara, seseorang akan kehilangan seluruh apresiasinya tentang atau terhadap musik yang baik. Jika dulu dia belajar, ternyata dia tidak mau belajar lagi. Karena jika ia hanya mendengar musik murahan, juga akan kehilangan kemampuan, saudara. Ya, kepekaan akan suara musik, ya, yang bagus, yang tajam dan berkualitas. Juga, saudara, akan kehilangan kemampuan membaca buku bermutu. Ya, kenapa? Karena kita hanya membaca buku-buku yang biasa saja, yang kualitasnya tidak mendatangkan manfaat untuk logika kita, sehingga kita tidak memiliki ketajaman-ketajaman, ya, kepandaian atas tulisan-tulisan yang kita baca itu. Atau kita akan kehilangan kenikmatan terhadap hal-hal yang bersih dan sehat bila terlalu lama menikmati hal-hal yang rendah dan kotor. Ya saudara, kalau kita terbiasa hidup tidak benar, tidak beretika, makan minum sembrono, saudara, ketika kita hidup benar, kita bingung saudara, karena kita terbiasa hidup yang tidak baik saudara. Nah, oleh karena itu saudara, seseorang akan kehilangan kemampuan untuk mengenali kebaikan dan kebenaran bila ia lama sekali menutup mata dan telinga terhadap kehendak Allah. Nah, sekarang dalam konteks rohani ini saudara, ia sampai tahap di mana kejahatannya sendiri tampak baik di matanya dan kebaikan Allah tampak jahat baginya. Saudara, kita melihat perhatian hari-hari ini contoh tentang korupsi. Korupsi ini saudara sudah sekian puluh tahun merajalela sampai level yang paling terbawah. Sampai-sampai kalau saudara melihat orang yang tidak korupsi, malah kita cibirkan. Ini orang sok suci gitu loh. Sehingga akhirnya orang yang berbuat baik tampak jadi jahat karena lingkungannya adalah korupsi, ya. Sehingga orang yang mau tidak korupsi ya dianggap jahat. Lucu ya, kebalik. Nah, demikian ya. Ketika orang tidak mau lagi hidup dalam kebenaran, maka kebenarannya itu, kejahatannya itu menutupi kebenaran. Sehingga kebenaran itu sepertinya adalah sebuah kejahatan. Jadi ini yang Tuhan ingin ingatkan betapa berbahayanya. Inilah saudara tahap yang dialami oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka sudah lama buta dan tuli terhadap Tuhan, ya, sehingga mereka telah kehilangan kemampuan, kepekaan untuk mengenalinya ketika dia berhadapan dengan Yesus. Karena mereka tidak memekakan diri kembali dengan Allah gitu ya. Mereka melihat kebaikan yang telah menjelma menjadi manusia dan menyebutnya sebagai kejahatan yang telah menjelma, dan melihat anak Allah dan menudingnya sebagai sekutu si jahat. Bayangkan kalau mereka seorang Farisi tapi dalam prakteknya mereka terus melakukan perbuatan-perbuatan menurut kehendak firman. Seharusnya mereka mengerti apa yang dilakukan Yesus itu adalah perbuatan-perbuatan ilahi. Ya, perbuatan baik, mengasihi orang sakit, menolong orang yang menderita, memberi makan orang yang kelaparan, dan sebagainya. Tuhan Yesus katakan, kenapa
sampai dosa menghujat Roh Kudus ini menjadi tidak terampuni. Karena Yesus katakan begini, bila seseorang tidak dapat mengenali kebaikan lagi ketika ia melihatnya dan tidak mengingininya, dan bila tidak mengenali kejahatan sebagai kejahatan dan tidak menyesali atas kejahatan itu dan tidak ingin meninggalkan kejahatannya itu, dia sudah terhilang. Dan bila ia tidak lagi mencintai yang baik dan membenci yang jahat, dan bila ia tidak mau bertobat, saudara, ia tidak dapat diampuni karena pertobatan adalah syarat satu-satunya bagi pengampunan. Jadi mengerti saudara kenapa orang Farisi dan orang Yahudi ditegur Tuhan ketika mereka menghujat Roh Kudus, dikatakan mereka tidak akan mungkin diampuni. Karena mereka sudah buta dan tuli terhadap kebenaran. Karena dosa terhadap Roh Kudus ialah sungguh-sungguh telah hilangnya kesadaran dan perasaan terhadap dosa. Berselancar dalam kebenaran. Amin.